Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur presisi. Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai pengertian, bagian-bagian jangka sorong, cara menggunakan jangka sorong, membaca hasil pengukuran, dan mengenai perawatan jangka sorong. Nah, mari kita lanjut ke pengertian jangka sorong. Sebelum itu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu menjelaskan fungsi jangka sorong. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian jangka sorong. Yang ketiga, melaksanakan prosedur penggunaan jangka sorong. Dan yang keempat, yaitu membaca dan menginterpretasikan hasil pengukurannya. Nah, mari kita lanjut ke pengertian. Pengertian jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Untuk ketelitiannya, pada umumnya ada 3. Yang pertama itu ada 0,1 mm, ada 0,05 mm, dan yang ketiga itu ada 0,02 mm. Seperti itu. Apakah sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjutkan ke bagian-bagian jangka sorong. Bagian-bagian jangka sorong itu ada rahang dalam, baut pengunci, skala utama, tangkai kedalaman, skala nonius, dan rahang luar. Dan tentu juga ada benda kerjanya. Untuk rahang dalam biasanya digunakan untuk mengetahui diameter dalam atau lubang suatu komponen atau suatu benda kerja. Berikutnya, baut pengunci. Baut pengunci digunakan untuk mengunci posisi rahang agar hasil pengukuran tidak berubah. Sedangkan untuk tangkai kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau untuk mengukur kedalaman celah. Seperti itu. Dan untuk rahang luar digunakan untuk mengukur diameter luar atau ketebalan suatu benda, atau bisa juga untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, untuk skala utama itu adalah untuk menunjukkan ukuran dalam milimeter atau sentimeter. Seperti itu. Sedangkan untuk skala nonius digunakan untuk membaca pecahan ukuran hingga ketelitian tertentu atau sebagai ukuran tambahan. Seperti itu. Apakah sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke kalibrasi. Nah, kalibrasi ini digunakan atau dilakukan sebelum melakukan pengukuran suatu benda. Langkah-langkah kalibrasi itu yang pertama itu longgarkan baut pengunci. Yang kedua, himpitkan rahang tetap dengan rahang geser. Rahang tetap itu yang ini, bagian ini, rahang geser itu yang ini. Sampai sini. Itu rahang geser. Terus yang ketiga, pastikan angka 0 skala utama dan 0 skala nonius segaris.
Jadi, angka 0 skala utama ini harus segaris dengan angka 0 skala nonius. Nah, itu mengartikan bahwa jangka sorong sudah terkalibrasi dan jangka sorong siap digunakan. Seperti itu. Berikutnya, kita akan mengetahui atau cara mengukur diameter luar. Yang pertama itu, jepit benda menggunakan rahang luar. Yang kedua, letakkan benda dekat dengan skala utama, bukan di ujung rahang. Pastikan posisi tegak lurus agar hasil tidak meleset. Jadi, seperti ini itu salah. Benda kerja tidak boleh di ujung, harusnya di tengah sini. Begitu. Nah, seperti ini. Ini kan bukan di ujung. Jadi, berikutnya kita akan mengetahui cara mengukur diameter dalam dan kedalaman. Ini tuh sebenarnya sama. Cuman bedanya ini untuk mengetahui rahang kedalaman dan untuk mengetahui diameter dalam. Seperti itu. Cara mengukur diameter dalam, gunakan rahang dalam. Rahang dalam itu yang ini. Kemudian tarik hingga menyentuh sisi dalam lubang. Pastikan posisi tidak miring. Kalau membaca hasilnya, kita harus tegak lurus supaya hasilnya tidak miring atau sesuai seperti itu. Berikutnya untuk mengukur kedalaman. Yang pertama, gunakan tangkai kedalaman. Ekornya tadi. Yang kedua itu tekan sampai menyentuh dasar lubang. Yang terakhir pastikan tegak lurus untuk membaca hasil pengukurannya. Nah, kita akan lanjut ke cara membaca skala. Setelah dikalibrasi, berarti jangka sorong siap digunakan. Nah, untuk membaca skalanya yang pertama itu baca skala utama atau SU. Skala utama itu adalah angka sebelah kiri skala nonius atau angka sebelum 0 skala nonius. Jadi ibaratnya ini 0 skala nonius, jadi di depannya itu angka berapa? Begitu. Yang kedua, cari garis skala nonius yang segaris dengan skala utama. Jadi mana garis yang segaris dengan skala utama? Berarti itu adalah skala noniusnya. Setelah tahu mana yang lurus, hitung jumlah garisnya ada berapa. Baru dikalikan dengan dikalikan dengan ketelitian. Ayo, masih ingat enggak? Ketelitian itu ada berapa? Benar sekali, ada 3. Ingat-ingat, itu ada yang pertama itu ada 0,1 mm, yang kedua itu ada 0,05 mm, yang ketiga itu ada 0,02 mm. Begitu. Berikutnya yang terakhir, untuk mengetahui hasil pengukurannya, kita harus menjumlahkan skala utama dan skala noniusnya untuk hasil akhirnya. Apakah sudah paham? Nah, biar lebih paham, akan saya kasih tahu dengan menggunakan contoh soal. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Ini ada contoh soalnya, yaitu untuk mengukur paku. Nah, jangan lupa pokoknya sebelum menggunakan jangka sorong itu harus dikalibrasi. Terus, kita hitung. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Mencari skala utama. Skala utama itu adalah angka sebelum titik 0 skala nonius.
Jadi ini berapa? Ini kan cm. Berarti ini kan 1 cm-nya di sini. Kalau milimeter berarti kita hitungnya kayak gini. 1. Ini 1 milimeter. Berarti ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti skala utamanya itu adalah 11 mm. Berikutnya skala nonius. Cari garis yang lurus dengan skala utama. Nah, kebetulan garis yang lurus adalah ini. Berarti kita hitung dulu berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ada 13 garis. Nah, kebetulan ini menggunakan ketelitian 0,05 mm. Jadi, tinggal dikalikan. 13 dikali 0,05. Hasilnya adalah 0,65 mm. Jadi, untuk mengetahui hasil pengukurannya, yaitu di skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya tadi 11 mm, skala noniusnya itu 0,65 mm. Jadi tinggal ditambah, yaitu hasilnya 11,65 mm atau 1,16 cm. Seperti itu. Jadi untuk kesimpulan hari ini adalah dapat disimpulkan bahwa jangka sorong merupakan alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman dengan tingkat ketelitian tinggi. Penggunaan jangka sorong harus diawali dengan kalibrasi. Berikutnya, untuk memahami fungsi setiap bagian, serta membaca skala utama dan skala nonius secara tepat agar diperoleh hasil pengukuran yang akurat. Nah, cukup itu saja yang kita pelajari hari ini, tapi sebelum saya tutup, saya ada kata-kata. Teruslah berusaha dengan tenang, karena setiap langkah kecil hari ini akan menjadi hasil besar di kemudian hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.